Kalau untuk kuning tidak ada, cuma layunya aja yang cukup lumayan. Itu salah satu keluhan petani cabai rawit yang tanam di musim hujan. Memang musim ini hampir tiap hari hujan dari pagi sampai malam. Kalau mengguyur tanaman terus-terusan akibatnya ya kelayuan. Entah itu layu bakteri, layu fusarium, maupun layu Phytophthora. Padahal kalau tanaman sudah terserang 3 penyakit ini, besar kemungkinan akan mati. Patogen akan cepat menyebar melalui aliran air dalam tanah, percikan air, atau hembusan angin. Jadi misal hanya ada satu saja tanaman yang sakit kalau tanaman sudah terguyur hujan. Juragan cukup berdoa saja semoga kelayuan tidak menyebar ke tanaman sekelilingnya. Tapi biasanya tetap akan menyebar juragan kalau juragan hanya berdoa saja tanpa dibarengi dengan usaha. Untuk usahanya tentu berikan bahan ini sebagai antisipasi maupun pengobatan dari kelayuan ketika musim hujan. Bisa dikatakan pemberian kalsium ini sangat dianjurkan ketika musim hujan. Selain untuk memperkuat tanaman, juga menstabilkan pH tanah maupun tanaman yang seringnya jadi asam ketika musim hujan. Sebagai kocoran di musim hujan yang saya rekomendasikan, jenis kalsium humat atau kalsium karbonat. Kenapa tidak dengan kalsium nitrat saja? Kalsium nitrat artinya tersusun dari kalsium dan nitrat atau nitrogen. Nah, nitrogen ini yang jadi tantangan sendiri ketika musim hujan. Karena air hujan sudah terkandung nitrogen dan nitrogen ini juga sifatnya asam. Kalau kelebihan malah bisa jadi sumber makanan bagi jamur atau bakteri patogen nantinya. Sedangkan kalau pakai kapur dolomit sebenarnya boleh saja. Hanya saja aplikasikan secara tabur atau tugal di lubang pupuk. Untuk kalsium humat dan kalsium karbonat, juragan pilih salah satunya saja. Pilih mana yang lebih murah dan tujuannya untuk apa. Kalau mau sekalian mengembalikan kesuburan tanah, ya bisa pakai kalsium humat. Tapi kalau hanya untuk antisipasi kelayuan, bisa dengan kalsium karbonat. Contoh produknya seperti Manohara hanya sekitar harga 18 ribuan saja per kilonya. Yang mengandung kalsium karbonat 95,92%, magnesium 0,19%, boron 1,21%, silika 1,34%, zinc 0,95%, dan besi 88,81 ppm. Berguna juga untuk mencegah kerontokan bunga dan buah, menguatkan dinding sel, menjadikan buah semakin padat, keras dan daya simpan meningkat. Serta membantu pembentukan sel tanaman pada titik tumbuh pucuk, bunga, akar, dan tunas daun baru. Selain itu, kalsium karbonat ini bisa menetralkan pH asam sehingga menghambat perkembangan patogen penyebab penyakit layu. Tujuan utama pemakaian asam humat ini sebagai penyubur tanah. Bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Serta yang paling penting sebagai pengurai, tidak hanya bahan organik saja yang diuraikan, namun juga pupuk kimia. Terutama pupuk kimia yang sebelumnya tidak bisa diserap oleh tanaman, yang justru bisa jadi sumber makanan bagi patogen. Untuk bisa diuraikan agar cepat terserap dan tersedia bagi tanaman. Jadi dengan kata lain, bisa meningkatkan sekaligus mengefisiensikan serapan nutrisi. Asam humat yang bisa juragan gunakan seperti power soil, kandungannya asam humat 55-60%, nitrogen 1%, fosfat 5,46%, dan kalium 1,08%. Kemasan 1 kilogramnya cukup sekitar harga 70.000. Mempunyai pH yang netral sehingga bertindak sebagai pH buffer, bisa menetralisir keasaman tanah dan permukaan tanaman. Sehingga bisa menekan perkembangan sporulasi jamur patogen tanah. Bahan aktif tembaga, entah tembaga oksida atau tembaga hidroksida, sering digunakan sebagai pengendali bakteri patogen. Sehingga selain sebagai fungisida, juga bakterisida. Bisa atasi 3 penyebab penyakit layu tadi sekaligus.
Juragan bisa gunakan Nordox 56 WP atau Kopsid 77 WP, pilih salah satunya saja. Misalnya dengan Nordox yang terkandung tembaga oksida 56%, hanya sekitar 20 ribuan saja untuk isi 100 gram, bekerja secara racun kontak akan mematikan patogen penyebab kelayuan tanaman, terutama yang hidup di dalam tanah, sekitaran perakaran, dan pangkal batang. Ketiga tempat ini biasanya jadi sarang patogen melakukan sporulasi, terutama ketika musim hujan. Tembaga ini akan menghambat dan merusak beberapa proses metabolisme patogen. Jika disemprotkan ke tanaman, akan melepaskan ion tembaga yang akan melapisi permukaan tanaman. Sehingga perkembangan patogen bisa ditekan adanya ion tembaga ini yang bersifat alkalis. Ketiga bahan ini aman-aman saja sebagai pengkocoran ketika musim hujan. Karena tidak menimbulkan keasaman, justru untuk menetralkan pH asam, serta menghambat sporulasi perkembangan patogen. Ketiganya juragan bisa campur dan kocorkan sekaligus ke lubang tanam maupun lubang pupuk. Untuk takaran 20 liter air, gunakan Manohara sekitar 10 sendok makan, 3 sendok makan Power Soil, dan 2 sendok makan Nordox. Juragan kocorkan sekitar 150 mili saja per lubang tanam. Berikan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Guna antisipasi dari 3 penyakit layu, kalau sebagai pengobatan bisa berikan setiap 5 hari sekali. Sampai sini saja kali ini. Semoga cara ini bisa juragan terapkan sebagai antisipasi layu di musim hujan.